Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Dunia yang terasa indah, namun menyimpan ujian. Dunia selalu datang dengan wajah yang memikat. Ia tidak memaksa manusia untuk mencintainya, namun keindahannya perlahan membuat hati betah. Tanpa disadari, manusia mulai menyusun harapan, menggantungkan kebahagiaan, dan menaruh rasa aman pada sesuatu yang sejatinya tidak pernah abadi. Sejak awal kehidupan, manusia diajarkan untuk bermimpi tentang kebahagiaan, cinta, keberhasilan, dan kehidupan yang indah. Semua itu tidak salah, karena Allah sendiri yang menanamkan harapan di dalam hati. Namun masalah dimulai ketika dunia menjadi tujuan, bukan sekadar perjalanan. Romantika kehidupan membuat dunia terasa hidup. Tawa, cinta, kebersamaan, dan pencapaian membungkus hari-hari manusia dengan rasa hangat. Tetapi di balik semua itu, Allah sedang menguji, apakah manusia masih ingat kepadanya, atau justru larut dalam keindahan ciptaannya. Banyak manusia yang merasa dekat dengan Allah ketika terluka, namun lupa kepadanya ketika bahagia. Dunia mengajarkan manusia untuk bersandar pada yang terlihat, padahal kekuatan sejati justru datang dari yang tidak terlihat. Video ini bukan untuk membuat kita membenci dunia, tetapi untuk mengajak hati berhenti sejenak, merenung dan bertanya, sudah sejauh mana dunia mengisi hati kita, dan masihkah Allah menjadi tujuan utama hidup ini? Tidak semua yang indah itu menenangkan, tidak semua yang menyenangkan itu menyelamatkan, dan tidak semua yang kita cintai akan menemani sampai akhir. Dunia adalah tempat belajar, bukan tempat menetap. Ia memperlihatkan keindahan agar manusia bersyukur dan memperlihatkan luka agar manusia tidak lupa pulang. Dalam romantika kehidupan, seringkali manusia lupa bahwa waktu terus berjalan, umur terus berkurang dan akhir perjalanan semakin mendekat. Narasi ini adalah undangan lembut bagi hati yang mungkin sedang lelah, sedang terlena, atau sedang mencari makna, agar kita kembali menata niat, meluruskan arah, dan mengingat tujuan akhir. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk jujur pada hati, apakah dunia masih di tangan atau sudah terlalu dalam menetap di hati. Dunia dan romantika awal kehidupan. Dunia selalu hadir dengan wajah yang menenangkan. Ia menyapa manusia dengan keindahan, dengan janji-janji kebahagiaan yang terasa nyata. Sejak mata pertama kali terbuka, kehidupan seolah berkata bahwa segalanya layak diperjuangkan. Cahaya pagi, tawa kecil, dan pelukan hangat membuat manusia percaya bahwa dunia adalah tempat yang penuh cinta dan keamanan. Romantika kehidupan dimulai sejak manusia belum mengerti apa-apa. Kita tumbuh dalam dekapan kasih sayang, tanpa sadar bahwa dunia sedang menanam benih keterikatan di dalam hati. Semua terasa murni, sederhana, dan tulus. Namun justru di sanalah ujian pertama dimulai, ketika hati mulai belajar mencintai selain Allah. Allah menciptakan dunia dengan sangat indah, bukan tanpa alasan. Keindahan itu adalah sarana ujian, bukan tujuan. Dunia dihiasi agar manusia mau berjalan di dalamnya, tapi tidak lupa arah. Sayangnya, banyak hati yang berhenti di keindahan, lupa bahwa di balik itu ada perjalanan yang harus diselesaikan. Pada fase awal kehidupan, manusia jarang bertanya tentang makna. Kita sibuk menikmati tanpa sempat merenung. Hari demi hari berjalan,
dan romantika itu terasa abadi. Padahal, setiap detik yang berlalu adalah jarak yang semakin dekat menuju perpisahan dengan dunia itu sendiri. Dunia mengajarkan manusia untuk tersenyum sebelum mengajarkan arti kehilangan. Ia memberi rasa aman sebelum menunjukkan rapuhnya semua yang dimiliki. Dan ketika satu persatu nikmat itu mulai hilang, barulah manusia bertanya, mengapa semua yang indah selalu sementara? Romantika dunia seringkali menipu dengan kelembutannya. Ia tidak datang dengan ancaman, melainkan dengan kenyamanan. Ia tidak memaksa, tapi membuat manusia betah. Hingga tanpa sadar, hati terlalu lama menetap di tempat yang seharusnya hanya disinggahi. Allah tidak melarang manusia menikmati dunia. Namun Allah mengingatkan agar dunia tidak menguasai hati. Karena ketika hati terlalu cinta, iman perlahan melemah. Doa menjadi rutinitas, ibadah terasa berat, dan akhirat hanya menjadi wacana yang jauh. Betapa banyak manusia yang terjebak pada romantika awal kehidupan. Masa muda, impian, dan rencana masa depan terasa seperti segalanya. Padahal semua itu hanyalah fase. Allah sedang menguji siapa yang bersyukur tanpa lupa dan siapa yang larut hingga melupakannya. Dunia tidak pernah berjanji untuk setia. Ia hanya menawarkan pengalaman. Yang setia hanyalah Allah, yang sejak awal mengingatkan bahwa semua ini akan berakhir. Namun manusia sering lebih percaya pada apa yang terlihat daripada peringatan yang datang dari wahyu. Segmen awal ini adalah pengantar dari sebuah perjalanan panjang. Romantika kehidupan bukan akhir cerita, melainkan pembuka ujian. Dan dari sinilah akan terlihat siapa yang menjadikan dunia sebagai jalan menuju Allah dan siapa yang menjadikannya tujuan terakhir hidupnya. Cinta, harapan, dan keterikatan hati pada dunia. Cinta adalah romantika paling kuat yang Allah tanamkan di dalam hati manusia. Dengan cinta, hidup terasa bermakna, langkah terasa ringan, dan pengorbanan menjadi sesuatu yang wajar. Namun cinta juga menjadi ujian paling berat, karena hati yang mencintai dengan berlebihan seringkali lupa kepada siapa seharusnya cinta itu berlabuh. Manusia mencintai pasangan, keluarga, sahabat, harta, dan pencapaian hidup. Semua itu tidak salah, karena Allah sendiri yang menumbuhkan rasa tersebut. Tetapi dunia perlahan mengajarkan cinta yang melampaui batas, hingga manusia menggantungkan kebahagiaannya pada makhluk, bukan lagi pada Sang Pencipta. Romantika dunia membuat cinta terasa abadi, seolah apa yang dimiliki hari ini akan tetap bersama selamanya. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa setiap pertemuan pasti akan diakhiri dengan perpisahan. Tidak ada cinta dunia yang luput dari kehilangan, kecuali cinta yang diarahkan kepada Allah. Ketika cinta dunia menguasai hati, harapan pun ikut terikat. Manusia berharap pada manusia, berharap pada keadaan, berharap pada masa depan yang belum tentu Allah izinkan. Saat harapan itu runtuh, hati pun hancur karena lupa menggantungkan harapannya kepada Rabb semesta alam. Banyak manusia yang rajin berdoa, namun diam-diam hatinya bergantung pada sebab, bukan kepada yang maha menentukan sebab. Mereka berdoa agar cintanya terjaga, namun lupa berdoa agar hatinya tetap lurus. Inilah romantika yang berbahaya, cinta yang indah tapi menjauhkan dari Allah. Dunia membungkus keterikatan dengan keindahan. Ia menyebutnya komitmen, ambisi, dan perjuangan hidup. Namun jika keterikatan itu membuat ibadah terasa berat dan dosa terasa ringan, maka sejatinya hati sedang diperbudak oleh dunia. Allah menguji manusia melalui apa yang paling ia cintai, karena dari situlah terlihat kejujuran iman. Apakah ia rela melepas ketika Allah meminta, ataukah ia mempertahankan dengan mengorbankan ketaatan? Ujian cinta selalu datang dengan wajah yang lembut, namun dampaknya sangat dalam. Romantika cinta sering membuat manusia menunda taubat. Nanti setelah ini selesai, nanti setelah mapan, nanti setelah bahagia. Padahal tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa umur masih tersedia untuk menunggu semua itu tercapai.
Cinta yang tidak dibingkai iman akan melelahkan jiwa. Ia menuntut, cemburu dan menyiksa ketika tidak sesuai harapan. Sedangkan cinta yang berlandaskan Allah justru menenangkan, karena hati tahu bahwa segala yang terjadi berada dalam genggamannya. Segmen ini mengingatkan bahwa cinta adalah amanah. Ia bisa menjadi jalan menuju surga atau menjadi rantai yang mengikat hati pada dunia, dan hanya hati yang sadar tujuan hidupnya yang mampu mencintai tanpa melupakan Allah. Keindahan yang menipu dan kenyamanan yang melalaikan. Dunia tidak pernah datang dengan wajah yang menyeramkan. Ia hadir dengan senyuman, dengan janji-janji kenyamanan yang menenangkan hati. Keindahannya membuat manusia lupa bahwa di balik semua itu ada batas waktu yang terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Romantika kehidupan seringkali tidak terasa sebagai ujian. Ia hadir dalam bentuk rezeki yang lancar, hidup yang stabil, dan hari-hari yang terasa aman. Justru pada saat seperti inilah hati paling rentan lalai, karena manusia jarang mengingat Allah ketika tidak ada yang menyakitkan. Kenyamanan membuat manusia menunda sholat tepat waktu, menunda taubat, menunda niat baik. Semua ditunda karena merasa masih ada hari esok, padahal esok bukan milik siapapun, kecuali milik Allah semata. Dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan diukur dari apa yang dimiliki. Semakin banyak, semakin bahagia. Semakin nyaman, semakin tenang. Namun Allah mengingatkan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari apa yang ada di tangan, melainkan dari apa yang menetap di hati. Keindahan dunia sering menipu dengan halus. Ia tidak memaksa manusia berbuat dosa, tetapi membuat dosa terasa biasa. Ia tidak melarang ibadah, tetapi membuat ibadah terasa berat dan tidak lagi menjadi prioritas. Banyak manusia yang terlihat baik-baik saja secara lahir, namun hatinya kosong secara batin. Mereka tertawa, bercanda, dan menikmati hidup, namun ketika sendiri, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah tanda hati yang terlalu lama, jauh dari Allah. Allah tidak membenci kenyamanan, tetapi Allah membenci kelalaian. Ketika nikmat tidak lagi mendekatkan kepadanya, maka nikmat itu berubah menjadi ujian yang berat. Bukan karena Allah ingin menyiksa, tetapi karena Allah ingin menyadarkan. Romantika dunia membuat manusia lupa bahwa setiap nikmat akan ditanya. Bukan hanya tentang bagaimana ia diperoleh, tetapi juga kemana ia digunakan. Nikmat yang tidak disyukuri dengan ketaatan hanya akan menjadi penyesalan di akhirat. Kenyamanan yang melalaikan seringkali lebih berbahaya daripada kesulitan yang menyadarkan. Karena kesulitan mendorong manusia untuk berdoa, sedangkan kenyamanan sering membuat manusia merasa tidak membutuhkan apapun. Segmen ini adalah peringatan lembut. Jangan sampai keindahan dunia membuat kita lupa pulang. Karena ketika kenyamanan dicabut, barulah manusia sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk menikmati dan terlalu sedikit mengingat Allah. Luka, kehilangan, dan romantika yang pecah. Tidak ada romantika dunia yang tidak retak. Seindah apapun kehidupan, akan tiba saatnya ia memperlihatkan wajah aslinya. Allah menghadirkan luka bukan untuk menghancurkan manusia, melainkan untuk membuka mata hati yang terlalu lama terpejam oleh keindahan semu. Kehilangan adalah bahasa dunia yang paling jujur. Ia datang tanpa izin, tanpa peringatan dan seringkali tanpa kesiapan. Orang yang dicintai pergi, harapan runtuh dan rencana hancur. Di saat itulah romantika kehidupan berubah menjadi pelajaran yang pahit namun dalam. Manusia sering menyangka bahwa selama semuanya berjalan baik, Allah sedang ridha. Dan ketika cobaan datang, manusia merasa sedang dihukum. Padahal luka adalah cara Allah memanggil hambanya agar kembali mendekat, bukan menjauh. Romantika yang pecah mengajarkan satu hal penting. Tidak ada yang benar-benar kita miliki. Semua hanyalah titipan. Ketika Allah mengambil kembali titipan itu, manusia tidak punya kuasa untuk menahan, hanya bisa menerima atau mengeluh. Di balik setiap luka, ada kejujuran yang terungkap.
Hati yang selama ini bergantung pada dunia mulai goyah. Doa yang dulu terasa ringan kini menjadi tempat bergantung terakhir. Pada titik ini, manusia mulai menyadari betapa lemahnya dirinya tanpa Allah. Allah mencintai hambanya dengan cara yang sering tidak dimengerti. Ia membiarkan manusia terluka agar hatinya tidak menetap pada dunia. Karena jika dunia selalu berjalan indah, manusia tidak akan pernah rindu kepada akhirat. Romantika dunia runtuh satu persatu agar manusia belajar membedakan mana yang sementara dan mana yang abadi. Yang sementara akan pergi, sekuat apapun kita menggenggamnya. Yang abadi akan tetap tinggal meski sering kita abaikan. Banyak manusia baru belajar ikhlas setelah kehilangan, baru belajar sabar setelah terluka, baru belajar tawakal setelah semua jalan terasa tertutup. Inilah hikmah yang tersembunyi di balik pahitnya ujian. Luka tidak selalu menghapus cinta, tapi mengarahkan cinta ke tempat yang seharusnya. Dari makhluk menuju Khalik, dari dunia menuju akhirat, dari ketergantungan menuju keikhlasan. Segmen ini mengajarkan bahwa romantika kehidupan tidak selalu berakhir indah. Namun justru dari kepedihan itulah manusia belajar tentang makna hidup yang sesungguhnya, bahwa satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan hanyalah Allah. Waktu, penyesalan, dan kesadaran yang terlambat. Waktu adalah romantika paling kejam dalam kehidupan. Ia berjalan tanpa suara, tanpa jejak yang bisa ditangkap. Manusia sering merasa memiliki banyak waktu, padahal setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur yang tidak akan pernah kembali. Dunia membuat waktu terasa panjang ketika manusia bahagia, dan terasa singkat ketika manusia mulai menyadari kesalahan. Saat muda, manusia merasa esok masih luas. Saat usia menua, manusia baru sadar bahwa banyak hal telah terlewat tanpa makna. Penyesalan sering datang bukan karena kurangnya kesempatan, tetapi karena terlalu banyak menunda. Menunda taubat, menunda kebaikan, menunda perubahan. Semua ditunda hingga waktu yang tidak pernah dijanjikan. Romantika dunia membuat manusia merasa aman dari kematian. Kita melihat kematian orang lain, namun jarang merasa bahwa giliran itu akan datang kepada diri sendiri. Seolah maut selalu punya jarak, padahal ia lebih dekat daripada urat leher. Banyak manusia baru mengenal Allah dengan sungguh-sungguh ketika waktu mulai sempit, ketika tubuh melemah, ketika usia bertambah, ketika kesempatan berkurang. Pada saat itu, hati dipenuhi penyesalan atas hari-hari yang terbuang sia-sia. Allah memberi waktu bukan agar manusia lalai, tetapi agar manusia memperbaiki diri. Setiap penundaan kebaikan adalah kesempatan yang hilang. Setiap dosa yang tidak disesali adalah beban yang terus dibawa menuju akhir hayat. Romantika kehidupan sering membuat manusia merasa masih pantas menikmati dunia sebelum kembali kepada Allah. Padahal taubat tidak pernah menghalangi kenikmatan, justru menyucikan hati agar nikmat tidak menjadi musibah. Kesadaran yang datang terlambat adalah kesedihan yang paling dalam. Ketika hati ingin berubah tetapi tubuh sudah lemah. Ketika niat baik muncul tetapi waktu sudah hampir habis. Allah Maha Pengampun, namun kesempatan tidak selalu terbuka tanpa batas. Selama nyawa masih di tubuh, pintu taubat terbuka. Tetapi tidak ada satupun manusia yang tahu kapan pintu itu akan tertutup. Segmen ini mengingatkan bahwa waktu bukan untuk dirayakan tanpa arah, melainkan untuk diisi dengan makna. Karena pada akhirnya, yang paling disesalkan bukanlah apa yang gagal diraih, tetapi apa yang gagal dipersembahkan kepada Allah. Kelelahan jiwa di tengah romantika dunia. Tidak semua kelelahan berasal dari kerja fisik. Banyak jiwa yang lelah karena terlalu lama mengejar dunia, mengejar pengakuan, mengejar kebahagiaan, mengejar rasa cukup yang tidak pernah benar-benar datang. Romantika kehidupan sering membuat manusia terlihat bahagia di luar, namun rapuh di dalam. Senyum menjadi topeng, tawa menjadi pelarian,
sementara hati menyimpan kegelisahan yang tidak pernah selesai. Manusia bekerja keras demi hidup yang layak, namun sering lupa bahwa jiwa juga butuh asupan. Ketika ibadah ditinggalkan, doa dipersingkat, dan zikir dilupakan, jiwa pun perlahan kehilangan arah. Allah menciptakan hati dengan satu ruang yang hanya bisa diisi olehnya. Ketika ruang itu diisi dengan dunia, ia tidak pernah terasa penuh. Sebanyak apapun yang dimiliki, hati tetap merasa kosong dan lelah. Kelelahan jiwa adalah tanda bahwa manusia sedang berjalan terlalu jauh dari fitrahnya, fitrah untuk mengenal Allah, untuk bersandar kepadanya, dan untuk merasa cukup dengan apa yang Dia tetapkan. Romantika dunia menjanjikan kebahagiaan instan, namun meninggalkan kelelahan jangka panjang. Setiap pencapaian memunculkan tuntutan baru. Setiap keberhasilan melahirkan ketakutan akan kehilangan. Banyak manusia yang tidak tahu mengapa hatinya gelisah. Mereka menyangka masalahnya ada pada kurangnya harta, padahal masalahnya ada pada jauhnya hati dari Allah. Allah tidak pernah membebani manusia di luar kemampuannya. Namun manusia sering membebani dirinya sendiri dengan ambisi yang tidak pernah selesai. Ambisi yang membuat hati lupa untuk bersujud dengan tenang. Di tengah kelelahan itu, Allah selalu membuka jalan pulang. Satu sujud yang jujur, satu doa yang tulus, bisa menjadi awal dari ketenangan yang selama ini dicari. Segmen ini adalah bisikan lembut bagi jiwa yang lelah. Berhentilah sejenak dari mengejar dunia, dan mulailah kembali mendekat kepada Allah, karena hanya kepadanya hati akan menemukan istirahat yang sebenarnya. Kesunyian doa dan kembali menemukan Allah. Pada satu titik dalam hidup, manusia akan bertemu dengan kesunyian, bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tetapi karena tidak ada lagi tempat berbagi selain Allah. Di saat itulah romantika dunia mulai kehilangan suaranya. Kesunyian sering dianggap sebagai kesedihan, padahal ia adalah undangan untuk berbicara dengan hati, dan undangan untuk kembali mengingat Allah tanpa gangguan dunia. Ketika semua pintu terasa tertutup, doa menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa. Doa yang lahir dari kelelahan, dari luka, dan dari kesadaran bahwa manusia tidak punya kuasa apa-apa. Allah sangat dekat pada hamba yang bersujud dalam sunyi. Tidak ada kata yang terlalu kecil untuk didengar. Tidak ada air mata yang sia-sia jatuh. Dalam sunyi, hubungan dengan Allah menjadi paling jujur. Romantika dunia sering membuat manusia berbicara banyak, namun jarang berdoa. Ketika dunia mulai menjauh, barulah doa menjadi panjang dan penuh harap. Kesunyian mengajarkan bahwa manusia tidak butuh banyak hal untuk bertahan. Yang dibutuhkan hanyalah keyakinan bahwa Allah selalu ada, meski seluruh dunia terasa pergi. Banyak hati yang menemukan Allah justru setelah kehilangan segalanya. Karena saat itulah tidak ada lagi yang menghalangi antara hamba dan Rabb-Nya. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Manusialah yang sering menjauh, dan kesunyian adalah cara Allah memanggil kembali dengan lembut. Doa dalam kesunyian tidak selalu mengubah keadaan, tetapi selalu menguatkan hati. Dan hati yang kuat mampu menerima apapun ketetapan Allah dengan lapang. Segmen ini mengingatkan bahwa kesunyian bukan akhir dari romantika kehidupan, melainkan awal dari hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Hubungan yang tidak bergantung pada dunia, tetapi pada keimanan. Keikhlasan, melepas, dan belajar cukup. Setelah lelah, setelah sunyi, manusia mulai belajar satu hal yang paling sulit. Ikhlas. Ikhlas bukan tentang tidak merasa sakit, tetapi tentang menerima tanpa melawan ketetapan Allah. Romantika dunia mengajarkan manusia untuk menggenggam, sedangkan iman mengajarkan untuk melepas. Melepas bukan karena kalah, tetapi karena sadar bahwa tidak semua yang dicintai harus dimiliki selamanya. Keikhlasan lahir dari keyakinan bahwa apa yang Allah ambil pasti diganti dengan yang lebih baik atau dijadikan pahala yang lebih besar di akhirat.
Manusia sering merasa kehilangan, padahal sejatinya Allah sedang menyelamatkan. Menyelamatkan hati dari keterikatan yang berlebihan, menyelamatkan iman dari kecintaan yang menyesatkan. Belajar cukup adalah pelajaran yang paling mahal. Dunia selalu berkata kurang, sementara iman mengajarkan cukup. Ketika hati merasa cukup, dunia kehilangan kuasanya. Romantika kehidupan tidak lagi menuntut banyak ketika hati telah ikhlas. Bahagia tidak lagi bergantung pada apa yang datang, dan sedih tidak lagi menghancurkan ketika yang pergi harus dilepas. Allah tidak meminta manusia membenci dunia, tetapi menempatkannya di tangan, bukan di hati. Karena hati yang dipenuhi dunia tidak punya ruang untuk cahaya iman. Keikhlasan membuat manusia ringan melangkah, tidak lagi terlalu berharap pada manusia, tidak lagi terlalu takut kehilangan. Semua diserahkan kepada Allah dengan tenang. Ketika ikhlas tumbuh, doa berubah. Bukan lagi menuntut tetapi memohon dengan penuh hadap. Bukan lagi memaksa kehendak tetapi menerima keputusan Allah dengan lapang dada. Segmen ini adalah titik balik romantika kehidupan. Dari mengejar menjadi menerima, dari menggenggam menjadi menyerahkan, dari dunia menuju Allah. Kematian, perpisahan terakhir, dan hakikat romantika. Pada akhirnya, romantika kehidupan akan berhenti di satu titik yang tidak bisa dihindari. Kematian. Tidak ada lagi peran, tidak ada lagi rencana, dan tidak ada lagi cerita yang bisa diperpanjang. Semua berhenti sesuai waktu yang Allah tetapkan. Kematian adalah perpisahan paling jujur. Ia memisahkan manusia dari semua yang dicintainya di dunia. Harta, jabatan, pasangan, dan keluarga, semuanya ditinggalkan tanpa pengecualian. Romantika dunia terasa kecil ketika nyawa mulai dicabut. Yang dulu dikejar dengan penuh ambisi, tiba-tiba tidak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah amal dan penyesalan. Manusia sering takut mati karena belum siap berpisah dengan dunia. Bukan karena tidak percaya akhirat, tetapi karena terlalu cinta pada apa yang fana. Allah menjadikan kematian sebagai pengingat bahwa dunia bukan tempat tinggal. Ia hanyalah jembatan menuju kehidupan yang sebenarnya. Bagi hati yang ikhlas, kematian bukan akhir melainkan awal pertemuan. Awal dari jawaban atas doa-doa yang selama ini dipanjatkan dalam sunyi. Romantika sejati bukan pada panjangnya hidup, tetapi pada bagaimana hidup itu dipersembahkan kepada Allah. Kubur tidak menanyakan seberapa bahagia kita di dunia, tetapi seberapa taat kita kepada Allah. Tidak ditanya seberapa banyak cinta dunia yang kita miliki, tetapi seberapa tulus iman di dalam hati. Setiap jiwa akan berjalan sendiri menuju akhir perjalanannya. Tidak ada yang bisa menemani kecuali amal dan rahmat Allah. Segmen ini adalah pengingat terakhir bahwa romantika kehidupan hanyalah sementara, yang abadi hanyalah apa yang dikerjakan karena Allah. Pulang kepada Allah, akhir romantika dunia. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa indah romantika yang kita jalani, tetapi kemana arah akhirnya. Dunia hanya tempat singgah, bukan tempat menetap. Dan setiap jiwa, cepat atau lambat, akan dipanggil untuk pulang. Romantika kehidupan mengajarkan banyak hal, namun Allah ingin manusia mengambil hikmah, bukan terjebak dalam pesonanya. Keindahan, luka, cinta, dan kehilangan semuanya hanyalah bahasa Allah agar manusia tidak lupa tujuan hidupnya. Pulang kepada Allah bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang bagaimana hati kembali tunduk sebelum jasad benar-benar kembali ke tanah. Tentang taubat yang jujur, iman yang dijaga, dan amal yang dipersembahkan dengan ikhlas. Banyak manusia sibuk memperindah hidupnya di dunia, namun lupa mempersiapkan kepulangannya. Padahal sebaik-baik persiapan bukanlah harta, melainkan hati yang bersih dan iman yang lurus. Allah tidak menilai seberapa megah perjalanan hidup kita, tetapi seberapa sering kita kembali kepadanya ketika tersesat, seberapa sungguh kita meminta ampun ketika jatuh,
dan seberapa ikhlas kita bangkit untuk memperbaiki diri. Romantika dunia akan berakhir, namun hubungan dengan Allah tidak pernah berakhir. Ia justru dimulai dengan sungguh-sungguh ketika dunia ditinggalkan sepenuhnya. Beruntunglah hati yang tidak terlalu berat meninggalkan dunia, karena ia tahu bahwa yang menunggu di akhirat jauh lebih indah. Keindahan yang tidak sementara, kebahagiaan yang tidak berakhir. Allah Maha lembut kepada hambanya. Selama nyawa masih ada, pintu kembali selalu terbuka. Tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, jalan pulang selalu tersedia bagi yang mau melangkah. Romantika sejati bukan tentang memiliki dunia, tetapi tentang dikenal oleh Allah sebagai hamba yang beriman, hamba yang mencoba taat meski lelah, yang kembali meski sering jatuh. Segmen terakhir ini adalah undangan lembut. Jangan jadikan dunia sebagai akhir cerita. Jadikan ia sebagai jalan. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang menetap di dunia, tetapi tentang pulang dengan selamat kepada Allah. Saat romantika berakhir, kemana hati akan pulang? Pada akhirnya, semua romantika kehidupan akan sampai pada satu titik yang sama, selesai. Tidak ada satu pun cerita dunia yang terus berlanjut tanpa akhir. Yang tersisa bukan lagi tentang seberapa indah hidup kita, tetapi seberapa lurus arah hidup kita. Bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa ikhlas kita mempersembahkan hidup ini kepada Allah. Dunia tidak pernah diciptakan untuk dibenci, tetapi juga tidak pernah dimaksudkan untuk dicintai sepenuh hati. Ia hanya jalan, bukan tujuan. Beruntunglah mereka yang menjadikan dunia sebagai ladang amal, bukan sebagai tempat bersandar, karena ketika dunia runtuh, imanlah yang akan tetap berdiri. Allah Maha mengetahui betapa mudahnya hati manusia terikat, maka Dia terus mengingatkan melalui waktu, luka, kehilangan, dan kesunyian. Tidak ada kata terlambat selama nyawa masih ada. Selama hati masih bisa bergetar ketika mengingat Allah, jalan pulang masih terbuka. Romantika sejati bukan tentang panjangnya kebahagiaan dunia, tetapi tentang indahnya pertemuan dengan Allah di akhir perjalanan. Semoga setelah ini dunia tetap kita jalani, namun tidak lagi kita pertuhankan. Kita nikmati secukupnya dan kita lepaskan ketika Allah meminta. Karena sejatinya, hati yang selamat bukanlah hati yang memiliki segalanya, tetapi hati yang tahu kemana harus kembali. Semoga ketika romantika dunia benar-benar berakhir, kita termasuk hamba yang pulang dengan tenang, membawa iman, amal, dan harapan akan rahmat Allah. Sebagai doa penutup, Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, dan jangan Engkau letakkan cinta dunia lebih besar daripada cinta kepadamu. Ya Allah, jika dunia kami indah, jangan Engkau lalaikan kami, dan jika dunia kami sempit, jangan Engkau jauhkan kami darimu. Ya Allah, lembutkan hati kami, luruskan niat kami, dan kembalikan kami kepadamu sebelum Engkau memanggil kami kembali. Terimalah hidup kami, dosa-dosa kami, dan taubat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini mengetuk hati Anda, luangkan waktu untuk menyukai, membagikan, dan menyimpannya agar menjadi pengingat ketika hati kembali lalai. Jangan lupa subscribe channel Langit Jiwa, karena kita semua sedang belajar berjalan pulang bersama. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.